Kemunculan Nyai Dewi Tanjung akan mengupas tuntas, membuka tabir yang tidak benar menjadi benar, dan kita akan mengetahui kebenarannya. Jagat media sosial dibuat heboh dengan kabar dugaan adanya korupsi dana bantuan sosial atau bansos COVID-19 hingga mencapai triliunan rupiah. Kabar tersebut berhembus setelah diungkapkan oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel Baswedan bahkan menduga kerugian negara akibat korupsi bansos COVID-19 tersebut mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Bagaimana Nyai gak makin benci? Nyai itu benci ya, benci banget karena manusia ini manusia yang tidak tahu diri. Politikus PDIP Dewi Tanjung melontarkan sindiran keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan yang diketahui telah dinonaktifkan oleh KPK lantaran tak lolos tes wawasan kebangsaan. Dewi Tanjung lewat cuitannya di Twitter Sabtu 22 Mei 2021 menilai negara dan KPK sudah tidak lagi membutuhkan Novel Baswedan. Bahkan, menurutnya, Novel merupakan sosok yang selama ini mengatur semua kasus di KPK berdasarkan pesanan. Negara dan KPK sudah tidak butuh Novel Baswedan. Manusia inilah yang selama ini mengatur semua kasus-kasus yang ada di KPK sesuai orderan, cuit Dewi Tanjung. Kader PDIP ini juga menilai bahwa sudah saatnya KPK dibersihkan dari kadrun-kadrun. Salah satunya adalah Novel Baswedan. Sudah waktunya KPK membersihkan dari kadrun-kadrun seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan. Merekalah penjahat yang berlindung di balik nama KPK. Ketua KPK harus tegas, tegasnya. Selain itu, Dewi Tanjung juga menyebut bahwa Novel sengaja menekan pemerintah dengan cara menghantam Presiden Jokowi lewat isu sebuah proyek senilai 100 triliun agar tidak dipecat dari KPK. Manusia yang kacang lupa kulitnya. Ingat Novel, di saat kau udah dijemput polisi dan akan dijebloskan ke Makobrimob untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kau atas dugaan kasus penganiayaan sampai menghilangnya nyawa salah satu pencuri sarang burung walet, pada saat itu yang menyelamatkan kau adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi mengeluarkan surat perintah untuk membebaskan kau Novel Baswedan dari jeratan hukum, ya. Sekarang kau berteriak minta keadilan atas kasus kau. Kau nggak kehilangan nyawa. Dan kau Novel Baswedan sengaja menghantam presiden dengan isu proyek 100 triliun itu. Cara licik dan culas seorang Novel Baswedan yang menekan pemerintah agar dia tidak dipecat dari KPK, ungkapnya. Novel Baswedan menduga korupsi bansos COVID-19 tidak hanya terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya, namun kasus serupa juga dikatakannya terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama. Pernyataan adanya dugaan korupsi bansos hingga 100 triliun rupiah itu bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter. Oleh karena itu, Dewi meyakini Novel Baswedan akan terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran telah melakukan kejahatan di KPK tersebut. Yakin Novel Baswedan ini sebentar lagi akan kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejahatan yang ia perbuat selama ini, tuturnya. Selain itu, politisi perempuan PDIP ini juga meminta kepada pemerintah untuk tidak takut dengan tekanan yang dilakukan Novel. Ia pun berharap pemerintah bisa bersikap tegas untuk menumpas kadrun-kadrun di KPK, termasuk Novel Baswedan yang menurutnya berusaha melindungi Anies Baswedan dari jeratan korupsi di DKI Jakarta. Sementara itu, anggota fraksi PAN DPR RI, Gus Pardi Gaus, mengaku kaget dengan dugaan Novel Baswedan tersebut. Ia pun meminta agar Novel dapat membuktikan ucapannya tentang dugaan korupsi bansos yang nilainya sangat luar biasa. Pemerintah jangan takut dengan ancaman dan tekanan yang dilakukan oleh Novel Baswedan. Mulai sekarang, pemerintah harus bersikap tegas menumpas kadrun-kadrun di KPK. Tujuan mereka mau melindungi Anies Baswedan korupsi di DKI, tapi Nyai yakin Novel CS ini akan musnah oleh kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ujarnya. Cahyokumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB mengatakan akan menggelar rapat bersama Badan Kepegawaian Negara BKN dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dalam rapat tersebut, mereka akan membahas nasib 75 pegawai KPK yang akan dinonaktifkan usai tak lolos tes wawasan kebangsaan. Diketahui, salah satu di antara pegawai yang dinonaktifkan tersebut adalah penyidik KPK Novel Baswedan. Sudah ditentukan minggu depan rapat koordinasinya, kata Cahyo melalui keterangan tertulis pada Jumat 21 Mei 2021 yang dikutip dari Sindo News. Rapat ini merupakan tindakan lanjut atas permintaan Presiden Joko Widodo agar Kementerian PAN RB, BKN, dan KPK berembuk membahas nasib pegawai KPK tersebut. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kepada pimpinan KPK, Menpan RB, dan Kepala BKN untuk menindaklanjuti 75 pegawai KPK yang tak lulus tes TWK. Saya minta kepada pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menpan RB, dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ujarnya dalam konferensi pers Senin lalu. Jokowi dalam pernyataannya menekan beberapa hal, salah satunya yakni agar proses ini tidak merugikan pegawai KPK sebagai putusan Mahkamah Konstitusi. Proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN, jelasnya. Selain itu, Jokowi juga menilai agar TWK tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar kelulusan untuk menjadi ASN. Novel Baswedan sengaja menghantam presiden dengan isu proyek 100 triliun itu. Cara licik dan culas seorang Novel Baswedan yang menekan pemerintah agar dia tidak dipecat dari KPK. Manusia yang kacang lupa kulitnya. Ingat Novel, di saat kau udah dijemput polisi dan akan dijebloskan ke Makobrimob untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kau atas dugaan kasus penganiayaan sampai menghilangnya nyawa salah satu pencuri sarang burung walet pada saat itu, yang menyelamatkan kau adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi mengeluarkan surat perintah untuk membebaskan kau Novel Baswedan dari jeratan hukum, ya. Sekarang kau berteriak minta keadilan atas kasus kau. Kau nggak kehilangan nyawa dan kau sudah tumbuh kembali dengan Nyai Dewi Tanjung Mesir. Nah, teman-teman,